Untuk melakukan proses upload dalam satu buah file PHP, di sini teman-teman pasti akan menggunakan satu buah form. Untuk form tersebut terdapat ketentuan yang nanti perlu kita tambahkan. Jadi biasanya dalam satu form yang kita gunakan saat ini, kita baru menggunakan form, itu adalah untuk method. Namun, jika kita ingin melakukan proses upload file, maka terdapat atribut tambahan yang harus kita berikan pada form tersebut. Nama atributnya adalah EncType. Dengan value-nya adalah multipath/form_strip_data. Jadi ini kita bekerja pada bookstripview.php, di mana kita menambahkan satu buah atribut yang baru pada form, yaitu adalah multipath/form_strip_data. Atribut ini harus dideklarasikan jika kita ingin melakukan proses upload data dari browser ke server. Kemudian, setelah kita mendeklarasikan EncType dengan value multipath/form_data, hal berikutnya yang akan kita tambahkan adalah bagian untuk melakukan proses upload, di mana nanti user dapat memilih file mana yang akan di-uploadnya. Nah, untuk itu saya akan menggunakan satu buah input yang tipenya adalah file, di mana input ini saya akan letakkan pada bagian akhir, jadi di bawah bagian select option. Ini adalah bentuk daripada input untuk tab file. Di sini kita berikan type-nya adalah file, kemudian kita berikan name. Atribut name ini sangat diperlukan kalau kita berurusan dengan file PHP. Kemudian kita juga dapat mendeklarasikan input-input ini dapat menerima tipe file apa saja dengan menggunakan atribut namanya adalah accept. Misalkan saya ingin melakukan proses filtering agar hanya data-data berbentuk gambar saja yang nanti dapat diterima. Di sini kalau teman-teman lihat, yang file-file yang dapat diterima adalah file bertipe .png dan jpeg. Di luar file tersebut, file-filenya itu nanti tidak akan terlihat. Setelah kita menyelesaikan tahap pembuatan untuk kelengkapan form, berikutnya kita akan melakukan proses update untuk function-function pada buku. Di sini saya sudah menyediakan book function, tentu saja ini teman-teman juga sudah membuatnya. Di sini terdapat beberapa buah function pada bookstrip_function.php. Yang pertama adalah fetch all book, fetch book, dan seterusnya sampai bagian paling bawah adalah delete book. Kita akan memperhatikan dahulu untuk bagian penambahan buku. Di sini saya mendeklarasikan nama functionnya adalah add book. Function add book di sini memiliki 7 buah parameter dari ISBN, title, author, publisher, description, year, dan genre. Namun seperti yang teman-teman pernah buat untuk basis data yang sedang kita akses sekarang, di mana basis data tersebut memiliki 8 kolom, di mana salah satu kolomnya itu adalah cover yang boleh dinulkan, jadi boleh tanpa isi atau null. Dalam PHP kita memiliki 2 buah cara untuk menambahkan fungsi buku.
Jadi cara pertama adalah teman-teman menduplikasi function addBook dengan menambahkan satu buah parameter berikutnya, yaitu adalah cover. Cara kedua, kita tidak membuat function addBook yang baru, namun melainkan kita akan menambahkan satu buah parameter di sini tanpa kita perlu merubah struktur data secara keseluruhan. Caranya seperti ini. Di sini saya akan menambahkan satu buah parameter baru, yaitu adalah $cover. Namun saya akan berikan nilai default, yaitu adalah null. Jadi jika saya memanggil function addBook ini, saya hanya memisahkan 7 buah parameter, maka nanti otomatis parameter ke-8 atau untuk cover akan bernilai null secara otomatis. Kemudian hal yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita sedikit mengubah fungsi daripada query, di mana query yang sebelumnya baru kita masukkan untuk 7 buah kolom, kita akan tambahkan untuk kolom yang ke-8. Letaknya boleh di mana saja, boleh di belakang JSON ID, boleh juga di depannya. Saya letakkan di sini agar saya tidak perlu mengubah bagian byte param. Dengan cara seperti ini, seperti yang tadi telah saya informasikan, teman-teman dapat menggunakan fungsi addBook dengan 7 buah parameter atau langsung dengan 8 parameter. Jika teman-teman menggunakan function addBook yang 7 parameter, maka nanti secara otomatis parameter ke-8 akan bernilai null. Prinsip ini mirip seperti prinsip overloading pada bahasa pemrograman Java, ataupun konsep-konsep overloading yang teman-teman pernah pelajari, di mana dalam satu buah kelas bisa terdapat beberapa buah metode yang sama. Namun di PHP, kita tidak dapat membuat function dengan nama yang sama. Nah, caranya adalah kita akan membuatkan nama function yang sama, namun kita berikan parameter yang default. Tahap berikutnya, kita akan melakukan penambahan satu buah folder pada proyek yang sedang kita kerjakan. Folder ini akan digunakan sebagai tempat menampung file-file hasil upload daripada browser. Di sini saya akan memberikan nama folder untuk tempat uploadnya adalah uploads. Teman-teman boleh menggunakan nama yang lain sesuai dengan kehendak kalian. Tidak harus persis sama dengan penamaan seperti yang saya tunjukkan di sini. Berikutnya, kita akan kembali ke booksreview.php, di mana kita akan mengubah kode program untuk memasukkan data. Di sini saya akan tunjukkan dahulu bagian form. Untuk file, kita catat dulu namanya adalah file cover. Bagian yang sekarang sedang teman-teman lihat adalah bagian untuk memasukkan data ke dalam tabel book. Di sini saya sudah membuatkan beberapa buah filter input yang semuanya adalah input by jenis post, disesuaikan namanya dengan name pada form yang telah disediakan, dari teks ISBN sampai dengan sel genre. Kemudian bagaimana caranya jika kita mau melakukan untuk proses pengambilan data dari input yang bertipe file. Di sini teman-teman tidak dapat menggunakan filter underscore input untuk pengambilan tipe data file. Jadi berbeda dengan input-input seperti text, date, time, dan sebagainya. Input yang bertipe file tidak dapat teman-teman ambil menggunakan filter input kemudian menyebutkan jenis inputnya, apakah post atau gate.
Ya, kemudian berikutnya menyebutkan nama variabel dari atribut name-nya. Untuk tipe file, di sini kita akan menggunakan seperti ini. Jadi di sini pada bagian di atas, if yang pertama, ini adalah if untuk memeriksa apakah terdapat input-input yang kosong dari ISBN, judul, kemudian pengarang, publisher, dan seterusnya. Sekarang kita akan tuliskan penambahan kode program pada bagian else di sini. Berikut adalah kode programnya. Di sini teman-teman dapat melihat saya menggunakan satu buah blok if. Kemudian saya isi dengan iset membuka $_files, kurung siku buka file cover, kurung siku tutup, kemudian kurung siku buka kembali, saya isikan dengan name. Pada bagian ini yang perlu kita perhatikan, ini adalah cara pengambilan data untuk input yang terpunya file, jadi dengan menggunakan $_files. Kemudian pada bagian ini teman-teman sebutkan value daripada atribut name untuk input tipe file tersebut. Pada bagian ini, setiap input yang bertipe file, dia memiliki beberapa buah atribut tambahan, salah satunya adalah name. Jadi di sini kita akan memastikan apakah name daripada file tersebut ada atau tidak. Kemudian, jika name-nya tersebut ada, dalam artian memang user menggunakan browser untuk memilih file yang nanti akan di-upload, kita akan tuliskan $directory sama dengan uploads. Value yang dituliskan pada variabel ini disesuaikan dengan nama folder atau nama directory yang tadi teman-teman buat di awal. Di sini saya menggunakan nama foldernya adalah uploads, sehingga yang saya tuliskan untuk variabel $directory adalah uploads garis miring. Kemudian, setelah kita mendapatkan variabel untuk nama folder hasil uploads, kita akan mendapatkan dahulu untuk extension daripada file. Seperti yang teman-teman tahu, ya, bahwa setiap file yang dapat kita akses memiliki extension-nya tersendiri. Seperti file Word, menggunakan doc atau docx, kemudian PowerPoint, PPT atau PPTX, dan seterusnya. Di sini saya akan jelaskan mengapa kita membutuhkan untuk pengambilan extension. Jadi dalam proses upload dari browser ke server, file yang akan kita upload tersebut akan diubah menjadi temporary file, ya, .tmp. .tmp ini tentu saja nanti perlu kita ubah namanya sehingga nanti bisa sesuai entah dia .png atau .jpeg. Itulah sebabnya di sini saya membutuhkan untuk variabel di mana variabel ini menyimpan untuk extension daripada file aslinya. Saya menggunakan function dari PHP yaitu adalah PetInfo, di mana function ini akan mereturn extension daripada file name yang nanti diupload. Dengan kode programnya adalah seperti ini, PetInfo kurung buka $_files, kemudian kita sebutkan value daripada atribut name untuk input file tersebut, kemudian kita ambil kembali atribut name-nya, dan flags-nya kita berikan PetInfo_extension.
Tahap berikutnya, kita akan melakukan perubahan nama. Kenapa tahap ini perlu kita lakukan? Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan mengupload satu buah cover untuk satu buah buku di mana nama covernya adalah cover_1.jpg. Pada saat kita upload, misalkan datanya berhasil diupload dengan baik dan filenya sudah tersimpan dalam folder uploads. Berikutnya ada user lain juga yang kebetulan mengupload file yang sama, namanya sama, jadi cover_1.jpg. Alhasil nanti pada saat orang kedua tersebut melakukan proses upload, file pertama akan otomatis ditimpa. Itulah sebabnya di sini untuk proses upload, setiap nama-nama file yang nanti diupload disesuaikan. Untuk studi kasus yang kita kerjakan saat ini, nama daripada file yang akan diupload akan menyesuaikan dengan ISBN. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita juga nanti dapat men-track bahwa file ini adalah untuk ISBN tertentu, dan begitu nanti kita mau melakukan untuk proses delete data untuk file-file yang telah diupload, juga kita dapat mencari dari ISBN-nya. Kode programnya $new file name atau nama variabel apapun sama dengan $trim ISBN. Kemudian saya tambahkan dengan titik, kemudian ditambah dengan extension-nya. Berikutnya, kita akan sebutkan nama akhir daripada file yang akan diupload. Biasanya teman-teman dalam melakukan proses upload ke server, untuk dalam kasus ini adalah Apache Server. Apache Server memberikan limit untuk file-file yang nanti dapat diupload. Biasanya limit itu berupa batasan atau ukuran daripada file tersebut yang besarannya adalah 2 MB. Teman-teman bisa mengoverride setting ini jika teman-teman bisa melakukan edit configuration untuk si Apache. Namun untuk standar defaultnya ini semuanya adalah 2 MB. Untuk itu, di sini saya akan menggunakan satu buah pengecekan terlebih dahulu. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa atribut dari file cover yang saya ambil bukanlah name, tapi adalah size. Ini adalah cara saya menuliskan besaran agar file tersebut untuk memeriksa apakah file tersebut lebih besar dari 2 MB atau tidak. Di sini pengecekannya dengan menggunakan 1024 kali 2048. Ini adalah 2 MB. Jika file tersebut lebih dari 2 MB, for example, maka misalkan kita dapat berikan pesan Namun jika file tersebut lebih kecil dari 2 MB atau sama minimal, maka kita akan lakukan proses pemindahan file dari si temporary file tersebut ke dalam folder uploads yang kita buat di sini. Caranya adalah menggunakan satu buah fungsi di PHP, yaitu adalah move.
underscore uploaded underscore file. Kemudian kita sebutkan temporary-nya terlebih dahulu, $files, file cover, namanya array-nya di sini adalah tmp underscore name. Kemudian yang kita catat di sini adalah $target file. $target file ini adalah nama directory plus dengan nama barunya. Setelah kita membuat kode program untuk proses upload file, tahap berikutnya adalah kita akan menuliskan kode program di mana kode program ini akan digunakan untuk menambahkan data ke basis data. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat kode program untuk penambahan data. Itu di sini teman-teman dapat lihatnya pada baris 30 sampai baris ke-35. Di sini termasuk dengan pesan yang nanti akan dimunculkan. Saya ubah dahulu, ini masih yang genre. Pada bagian ini, teman-teman dapat melihat bahwa cover belum masuk. Di sini nama covernya terdapat pada $new file name. Untuk itu, proses penambahan data ini akan saya pindahkan ya ke bagian atas. Jadi tidak lagi di luar tapi di bagian if dan else yang ada di sini. Ini adalah yang saya lakukan jika data tersebut tidak memiliki file upload. Jadi tetap data buku tersebut akan ditambahkan meskipun upload file error. Kemudian jika nanti file covernya lebih kecil dari 2 MB, saya tetap akan melakukan penambahan data. Namun di sini saya akan menyebutkan penambahan atribut yaitu adalah $new file name. Saya tidak memasukkan $target file karena suatu saat nama filenya atau nama directory ini bisa berubah. Jadi sehingga yang saya akan simpan adalah hanya nama file barunya saja, bukan keseluruhan dengan nama foldernya. Kemudian setelahnya kita biarkan bagian di bawah, yaitu adalah result seperti dalam keadaan aslinya, jadi tidak ada yang saya rubah. Jadi $result dari if atau else di sini bisa 0 atau bisa 1, tergantung hasil returnnya. Dan nanti kemudian dia akan menemukan pesan apakah buku tersebut berhasil ditambahkan atau gagal. Setelah seluruhnya selesai, teman-teman dapat mencobanya pada browser. Jadi silakan nyalakan untuk XMPP-nya, kemudian buka browsernya. Di sini kalian sudah dapat melihat bahwa terdapat satu buah input yang bertipe file, di mana jika saya klik bagian ini, akan membuka satu buah halaman yang baru. Kemudian pada halaman ini kita dapat memilih tipe-tipe file yang lain, di mana file tersebut yang sudah kita tentukan adalah file bertipe PNG dan file bertipe JPEG. Setelah teman-teman selesai menuliskan kode program untuk melakukan proses upload dan penambahan data buku ke tabel di basis data, kita akan lakukan sedikit tuning untuk kode program kita, di mana kode program tersebut digunakan untuk menampilkan data dari tabel yang di basis data menjadi tabel di HTML. Baik, nah
Di sini saya sudah memiliki satu buah for each, di mana for each ini datanya diambil dari data buku yang fetch all book. Setelah tr, di sini ada if dahulu, book cover sama no, atau book covernya tidak no, maka dia akan munculkan ya default cover. Jadi nanti di sini teman-teman bisa menuliskan default cover. Namun jika tidak, di sini teman-teman dapat menggunakan image searching-nya menggunakan upload. Jadi untuk nama folder yang tadi teman-teman gunakan di sini atau teman-teman yang buat di sini, itu langsung dituliskan namanya secara langsung di sini, sehingga kita tidak perlu menuliskan nama folder tempat kita upload di basis data. Jadi kalau nanti teman-teman lihat pada basis data yang tercatat itu hanya nama filenya saja, tidak beserta dengan nama foldernya. Mengapa tidak beserta dengan nama foldernya? Karena suatu saat nama folder tersebut kemungkinan bisa berubah. Kalau berubah, teman-teman akan kerepotan untuk melakukan proses perubahan daripada data tersebut satu persatu. Kalau misalnya hanya 10 atau 15 data, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Namun jika data tersebut sangat banyak sekali, maka kalian akan kerepotan.